Aku ngomong serius sedikit apa Pak? Nggak apa-apa, monggo. Ya. Sehingga saya ada 3 strategi. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di Speak Sana Speak Sini. Malam hari ini kita nyepik sesuatu yang sedikit banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Purbalingga. Karena sebenarnya sudah tahu ya siapa yang saya ajak ngobrol di sini. Yang akan aku bangkit ngajak nyepik malam hari ini adalah Mas Muhammad Sulhan Fauzi alias Mas Oji. Selamat malam Mas. Selamat malam. Sebelum dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang langka karena kalau sebelum kampanye mungkin waktunya agak longgar ya, tapi kita sudah masuki masa kampanye, jadi saya berhasil mencuri waktu untuk nyepik dengan calon Bupati Purbalingga yang berpasangan dengan Mas Jenny Makarim. Ini nomor urut 1. Kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan, yang bisa disaksikan nanti di Facebook juga secara live di Facebooknya Mas Imam Black ya. Itu malam ini Mas Oji ya. Meskipun kita umurnya beda jauh nih. Mas, kita ngomong soal pilkada, tapi saya nggak mau ngomong yang berat-berat dulu. Iya. Setelah melanglang buana ke kota besar gitu ya, dan kemudian kembali ke Purbalingga ofisiali tahun ini 2020. Iya, 2020. Apa sih yang jadi pemantik kok tiba-tiba Mas Oji yang sudah punya karir luar biasa di sana, terus kemudian aku jadi bupati lah gitu. Ngapain ini Mas? Apa ini motifnya itu? Iya, sebenarnya itu ide untuk menjadi bupati itu asalnya bukan dari saya. Oke. Ya, bukan juga dari keluarga kami. Awalnya itu dulunya gitu kan. Jadi waktu itu sejarahnya Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan kursi 9 di Purbalingga. Artinya PKB waktu itu sudah bisa mencalonkan diri bupati tanpa harus berkoalisi dengan yang lain lah, karena dulu sudah mendapatkan 9 kursi ceritanya begitu. Nah kemudian waktu itu terbentuklah namanya Koalisi Pelangi. Oh iya. Itu kan masih ingat kan dulu ada Koalisi Pelangi. Itu koalisi itu jauh-jauh terbentuk sebelum saya muncul. Gitu ceritanya. Dan konon sejarahnya Koalisi Pelangi karena dipimpin oleh PKB waktu itu mencari figur yang cocok untuk bupati. Gitu kan. Nah kemudian dari situ PKB mencari sosok dari internal PKB Purbalingga, sampai ditunggu-tunggu oleh teman-teman partai koalisi, ditanya terus siapa yang mau dimunculkan, kan tidak muncul-muncul. Kader internal tidak muncul. Iya, kader internal PKB tidak muncul-muncul. Kemudian mereka berkomunikasi dengan Nahdlatul Ulama, dengan NU, dengan kiai-kiai sepuh, sehingga terbentuk namanya tim siasah. Oh. Ya, tim siasah itu tim siasat lah, begitu kan, untuk mencari figur siapa yang cocok, dicari dari kalangan NU di Purbalingga, gitu kan. Ternyata setelah berbulan-bulan tidak ketemu juga. Gitu yang kan. Berarti tokoh yang di Purbalingga berarti iya, orientasinya gitu ya. Betul. Siapa yang di Purbalingga kira-kira yang untuk dijadikan calon bupati di Purbalingga itu siapa? Itu nggak ketemu, begitu kan. Nah kemudian waktu terus bergulir, kemudian dari para kiai itu meminta kepada salah satu keluarga kami, gitu, salah satu keluarga kami. Mungkin mereka menganggapnya karena ayah saya itu kan dulu sebagai pejuang, itu sebagai pejuang, sehingga ketemulah figurnya dari keluarganya Pak Juweni aja, gitu kan. Pak Juweni kan putranya ada 11, gitu kan, keponakannya banyak, gitu kan. Kita cari, gitu kata mereka, gitu kan, kita cari dari keluarganya saya yang 11 orang itu. Nah, karena memang keluarga kami ini kan belum pernah terjun di politik. Ya pernah sih dulu tahun 70-an, kan sudah lama sekali. Gitu kan. Nah, kemudian
kami memang banyak bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, agama, begitu kan. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran untuk masuk ke dunia politik, kami sekeluarga menolak, begitu. Enggak lah, nggak usah. Awalnya itu? Iya, menolak, begitu kan, menolak. Gitu kan. Tapi didesak terus oleh tim siasah, gitu kan. Pokoknya harus muncul dari keluarga kami. Kenapa itu waktu dulu menolak keluarga besar? Ya itu karena memang selama ini kan kita tidak pernah bersinggungan tidak dengan berpolitik praktis, praktis gitu. Gitu. Kita memang banyak ke organisasi kemasyarakatan sama sosial. Gitu. Karena ada bisnis-bisnis juga, gitu kan. Jadi tidak berpolitik, tapi diminta untuk seperti itu. Nah, dari keluarga kami akhirnya terus didesak-desak muncul 4 nama, gitu kan. Singkat kata pokoknya dari 4 nama itu pun tidak ada yang mau, gitu kan, termasuk saya, gitu kan. Saya juga tidak mau. Saya tidak mau. Karena saya lagi asik berbisnis di Jakarta. Gitu. Tapi semakin saya menolak, itu semakin keras juga keinginan para kiai untuk memajukan saya menjadi Bupati Purbalingga. Oh, dari 4 kepilih 1? Iya, karena yang 3 juga nggak mau. Sebenarnya juga saya tidak mau, begitu kan, awalnya begitu. Jadi seperti orang berempat main bola di tengah-tengah, gitu kan. Kamu aja gitu kan. Saya, kakak saya, keponakan saya 2 itu semuanya pada nggak mau. Tapi terus itu didesak terus. Kiai Sepuh Rin apa mempertimbang? Ayo Mas Oji maju, itu waktu itu bujuknya gimana itu? Bujuknya ya itu apa, Purbalingga butuh ada sosok yang perubahan. Ceritanya dari awal memang berbicara masalah perubahan, yang punya experience atau pengalaman di luar Purbalingga, gitu kan. Yang terutama ya dari NU gitu waktu itu, gitu kan. Nah saya menolak terus sampai berbulan-bulan, gitu kan. Banyak alasan lah, boten Pak Kiai matur nuwun. Tapi memang semakin saya menolak semakin didesak untuk mau. Kayak gitu. Jadi, nah jangan pertanyaannya itu apa yang menyebabkan akhirnya mau, gitu kan. Jadi sebelum penawaran itu muncul, saya punya anak yang lagi kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Gitu kan. Saya sama dia, anak saya itu bilang waktu belum ada masalah bupati, Mas, ayah pengen bikin yayasan, tapi yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Gitu, terutama di bidang mengentaskan kemiskinan. Gitu kan. Oh iya, anak saya semangat sekali. Ya kita bikin yayasan ya, nak. Ya Mas ya, kan saya panggilnya Mas. Nah, terus anak saya sudah mulai bekerja, dia searching baik di UI ataupun di lembaga-lembaga lain tentang masalah kemiskinan. Sampai ketemu formulasi untuk mengatasi kemiskinan itu ada 2 variabel ini dan seterusnya lah, begitu kan. Nah, ketika saya menolak itu, saya terus disodori data tentang Purbalingga. Data kemiskinan? Yes. Ini Mas Oji, Purbalingga kondisinya seperti ini, gitu kan. Kemiskinan di Purbalingga itu jumlahnya banyak sekali, rankingnya juga jelek se-Jawa Tengah. Nah itu saya memang waktu itu seperti ditampar gitu, blok gitu kan. Gak tahu siapa yang nampar. Bukan saya ya Mas ya? Bukan jadi saya ditampar gitu kan. Seolah ada yang bilang gitu, Ji, kamu tuh gak usah jauh-jauh kemana-mana, kampung halamanmu aja masih banyak yang miskin kok. Ada yang ngomong begitu, gitu kan. Jadi kamu gak usah muluk-muluk di Jakarta lah, apa-apa, kampungmu aja banyak yang miskin. Kamu pulang, kayak gitu. Sajadahnya tak gelar nih, digelarin sajadah itu sebagai tempat kamu untuk beribadah. Jadi saya makdek gitu Mas. Awalnya kayak gitu kan, masalah kemiskinan. Saya kaget, oh gitu ya. Nah dari situ saya mulai tergerak hatinya. Tapi percayalah bahwa saya berangkat menjadi Bupati Purbalingga itu bukan karena ambisius dari saya pribadi, tapi pertama-tama memang didorong oleh para ulama sepuh yang ada di Purbalingga. Dan faktor yang menyebab menerima nggak mungkin soal cuma dibujuk aja. Iya itu, jadi data-data Purbalingga tentang masalah kemiskinan, kemudian belajar lagi, oh ternyata Purbalingga ancaman-ancaman pengangguran, PHK. Perlu ada pendekatan ekonomi karena saya bisnis kan. Bagaimana membangun Purbalingga, termasuk kalau dari sisi kemasyarakatan, Poroke bilang Mas Uji, ini saatnya membangun kebersamaan di Purbalingga, gitu kan. Tidak lagi hanya NU,
tidak lagi hanya Muhammadiyah, tapi semuanya bersama-sama membangun Purbalingga. Saatnya ini, gitu. Saatnya. Mungkin katanya gitu Mas, gitu ceritanya. Dari proses itu sekarang nyaman menjadi di jalur ini maksudnya? Ya, saya proses perenungan itu berbicara dengan istri, bicara dengan keluarga satu persatu, gitu kan. Ya istrinya saya dulu awalnya menolak, dia tidak ada yang mau lah gitu, apalagi anak-anak saya. Ngapain gitu, ayah? Enggak, tidak katanya begitu. Image keluarga terhadap politik sebenarnya kayak apa Pak? Keluarga Mas Oji sendiri maksudnya sampai menolak, saya pikir bukan soal budaya aja kan sebenarnya. Tapi pasti punya image yang gimana gitu. Apa ya? Keluarga kami itu kan keluarga yang cinta damai sebenarnya. Gitu. Jadi politik cenderung tidak damai. Ya akhirnya terkotak-kotak gitu. Ya menyebabkan banyak terkotak-kotak. Ya misalnya gampang saja 0102 ketika Pilpres kan terjadi banyak perpecahan gitu kan. Nah, makanya saya sekarang hari ini melakukan sikap politik yang tidak tidak terlalu keras lah. Saya lebih mending pendekatannya soft approach untuk masyarakat Purbalingga. Gitu. Jadi saya tidak pernah secara frontal ngomong keras atau apa. Saya lebih ke arahnya sopan santun aja. Gitu. Karena saya pengen tetap menjaga nanti setelah pilkada pun kita tetap tenang kondisi Purbalingga begitu Mas. Poinnya adalah damainya itu damai, yang paling betul penting. ya. Saya pengen membangun narasi damai di Purbalingga walaupun ada perbedaan. Jadi teman-teman, Mas Oji ini bisa dibilang satu-satunya calon di konsentrasi politik ini yang dari luar Purbalingga, karena lagi merantau dan kemudian baru balik. Tapi ngomong karir, background nggak kaleng-kaleng ya, mantan bankir ya, wong bank lah bahasa kerennya gitu. Terus bisnismen juga sampai sekarang masih jalan. Kemudian berkat karirnya di bank dan juga di bisnis itu masuk juga di Kadin Indonesia ya? Kadin Indonesia pusat, berarti pusat. Lah, pasti banyak hal yang dibawa dan itu jadi modal yang sangat luar biasa. Padahal dulu katanya sukanya berenang di kali ya. Ini gimana ceritanya dari kali kemudian malah jadi masuk ke ekonomi, belok lagi ke politik gitu. Iya. Kalau dari ekonomi ke politik kita tadi udah dengar. Sebenarnya karir dari sungai-sungai tadi itu kemudian ke bisnis, gimana larinya Mas? Katanya kalau masa kecil bahagia, masa depan cemerlang. Amin. Saya bahagia lah insya Allah. Jadi masa kecil saya habiskan dengan sangat bahagia, sangat gembira, sangat senang. Gitu. Terutama fase ketika SD. Iya, fase ketika SD. Ini kan rumah saya di sini. Dulu kan rumah Panjaitan masih sepi karena belum ada trotoar, kayak gitu kan. Zaman-zaman tahun 78-an kelas 1 SD lah gitu kan. Kemudian sungai-sungai masih mengalir, airnya jernih seperti sekarang gitu kan. Sehingga hobi saya salah satunya tuh hampir setiap sore saya berenang di sungai. Sungai apa Mas? Itu ada sungai Larangan namanya tuh di belakang Masjid At-Taqwa. Gitu. Di situ juga ada air terjun yang ketinggiannya mungkin sekitar 20 meter gitu kan. Jadi setiap sore habis asar itu saya mesti sama teman-teman di sini mandi di sungai. Gitu, mandi di sungai gitu kan. Berenang-berenang, kemudian ya nyari ikan, nah kayak gitu. Kadang-kadang yang paling sering di sungai Larangan ini. Tapi kalau mancing saya di Kali Kelawing, ya mandi juga di sana gitu kan. Kemudian di Sungai Kali Kajar itu di daerah mau ke Bojongsari ada Kali Kemuso juga di situ. Atuh ya Mas. Ini melaku Mas, melaku gitu kan. Kalau bulan puasa itu cari ikan, pagi berangkat sore pulang dapat ikan, nanti digoreng untuk buka puasa. Kayak gitulah. Jadi itu waktu kecil ya, selain hobi-hobi yang lain kayak burung merpati atau burung dara dol-dolan gitu kan. Layangan juga, ngejar-ngejar layangan putus. Berarti memang meskipun anak kiai yang sangat luar biasa terkenalnya, dolanannya tetap biasa aja ya. Kayak bocah biasa. Iya. Cuma memang kalau ibu saya, bapak saya itu oleh dolanan yang baik, tapi yang penting pas maghrib kudu ning omah. Iya gitu. Jadi karena habis maghrib itu biasanya ngaji. Iya, disuruh ngaji sampai dengan isya. Jadi pokoknya maghrib harus sudah di rumah. Siang mau berkelana kemana-mana, orang tua saya membiarkan itu dolan atau apa. Termasuk berkelana keluar kota untuk menitih karir juga dibebaskan sama keluarga. Jadi
Ya karena mungkin karena Purbalingga juga keterbatasan lapangan pekerjaan ya. Sehingga saya mengikuti jejak-jejak kakak saya yang semuanya keluar kota mencari pekerjaan. Sebenarnya kan mencari kehidupan. Kayak gitu Mas. Ya, karena memang luar biasa sekali itu kalau ngomong punya jaringan di Jakarta kemudian sampai terawat sampai sekarang itu memang nggak sederhana kan gitu. Kalau jadi bengkel kan 17 tahun, jadi saya berpindah-pindah dari Jakarta, pindah ke Semarang, 3 tahun di Semarang, pindah lagi 3 tahun di Malang, dari Malang pindah lagi ke Kalimantan Timur, Balikpapan, pindah lagi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pindah lagi ke Banten 3 tahun, pindah lagi ke Jakarta. Itu 17 tahun saya hidupnya seperti itu, karena pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu butuh harus penyelesaian dirinya harus cepat. Gitu, karena kan saya memimpin perusahaan harus cepat gitu supaya bisnis langsung jangan kehilangan momentum. Betul, gitu. Tumbuh terus. Mas, dengan pengalaman sedemikian banyak, hampir 30 tahun karir ya. Sekitar, kalau saya kan pergi dari Purbalingga tahun 90. Iya, sekarang 2000 ya, sekitar 30 tahun. 30 tahun. Ya. Kembali ke Purbalingga, apa yang terlihat dari Purbalingga selain data kemiskinan tadi, Mas? Purbalingga itu memang perlu network. Yes. Jadi network itu akses ke dunia luar. Yang saya lihat begitu, dan di Purbalingga ini masih banyak kebuntuan gitu. Sehingga perlu network yang perlu dibawa keluar atau jaringan-jaringan yang perlu dibuka. Ibarat satu kotak ini Purbalingga masih terkunci. Oh gitu. Iya, saya melihatnya begitu. Yeah. Jadi kunci itu harus dibuka ceklek. Yeah. Ya. Ini kotak ya. Kuncinya dibuka ceklek, dibuka erat, sehingga nanti Purbalingga akan banyak memiliki akses ke dunia luar selain di Purbalingga. Apapun itu, gitu, baik itu dari sisi bisnis, sisi ekonomi, sisi pendidikan, sisi sosial. Kenapa Purbalingga masih terkunci, Mas? Karena memang, mohon maaf, pergaulan. Ya. Pergaulan kita maksudnya begini. Hari ini kita butuh orang-orang yang memang sudah punya pengalaman di luar yang perlu dibawa ke Purbalingga. Oke. Ya, jadi kalau kita hanya pengalamannya di sekitar Purbalingga saja, itu nggak apa-apa, bagus juga gitu kan. Tapi perlu ada orang-orang yang nanti akan menghubungkan dengan teman-teman yang di luar, ibaratnya seperti itu. Oh gitu. Dan networking itu bukan cuma membuka pola pikir sebenarnya. Ya, pola pikir, kemudian pergaulan. Makanya teman-teman kita kan sebenarnya banyak di luar Purbalingga, itu harus betul-betul dieksplor juga untuk Purbalingga. Saya sedang tidak menyatakan bahwa itu tidak baik ya, tetapi perlu kunci-kunci yang untuk membuka kotak-kotak tersebut supaya Purbalingga itu yang sedemikian kaya itu bisa terekspor dengan sempurna, dengan maksimal, kayak gitu Mas, maksudnya seperti itu. Oh, oke. Ya. Dan kotak yang terkunci itu coba dibuka dengan 7 program andalan itu. Salah satunya begitu. Jadi ya tadi dengan sempat menyampaikan di Kadin, ya kan. Kalau saya di Kadin ini kan memang di Kamar Dagang dan Industri, saya sebagai wakil ketua komite konstruksi dan infrastruktur. Konstruksi dan infrastruktur. Oke. Jadi saya tahu proyek-proyek konstruksi seluruh Indonesia, proyek-proyek infrastruktur seluruh Indonesia, budgetnya berapa ratus triliun, tempatnya di mana. Nah, keuntungan lain yang saya peroleh itu di Kadin itu sering ada tamu dari luar negeri, terutama before COVID itu tamu-tamu dari luar negeri datang ke Indonesia untuk mencari mitra kerja serta mencari bisnis. Hampir 2 minggu sekali kita ketemu dengan bule sana, bule sini, bule sana, baik dari Eropa Timur, Eropa Barat, dari Cina, dari Jepang, dari Singapura. Itu hampir setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan datang. Iya. Nah itu ya sampai alhamdulillah saya kenalan cukup banyak dengan pengusaha dari luar.
sehingga itu juga nanti bisa dimanfaatkan untuk Purbalingga gitu. Mas saya bawa ke Purbalingga. Kalau kita ngobrol soal program, sebenarnya program ada 7 ya. 7 program ya. Masih ingat Mas? Ya masih ingat. Apa saja? Mungkin di sini ada beberapa netizen yang pertanyaan program ini apa gitu. Iya. Monggo. Jadi 7 program unggulan itu asalnya dari 33 janji kerja. Oh, banyak ya Mas ya? Iya, ya kita kan kerja kan harus punya sesuatu yang kita deklar dulu ke masyarakat. Kok jadi bupati harap ngapa baik gitu kan, begitu ya. Jadi ya. Nah 33 janji kerja itu merupakan wujud dari visi misi yang kita susun. Iya. Ya kemudian dibikinkan 33 janji kerja. Dari 33 janji kerja itu dipadatkan lagi menjadi 7 program unggulan. Ya. Nah, jadi 33 janji kerja itu kita sudah sudah mengeksplornya, termasuk budget-budget kekuatan APBD dan PAD yang ada di Purbalingga. Jadi menentukan angka-angka yang ada di 33 janji kerja itu bukan asal angka-angka yang dicomot, tapi sebenarnya APBD Purbalingga mampu atau tidak, kayak gitu. Nah kemudian dijabarkan menjadi 7 program 7 unggulan. Satu-satu ya. Boleh. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Yang pertama ini yang menjadi concern saya ini adalah masalah tenaga kerjaan di Purbalingga. Oke. Jadi hari ini misalnya di Purbalingga ada 45.000 karyawan yang bekerja di pabrik, gitu kan. Dan rata-rata sebagian besar atau mayoritas itu perempuan. Oke. Ya. Kemudian angka kemiskinan di Purbalingga masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak sekali pengangguran di Purbalingga, begitu kan? Okay. Nah, kalau itu dibiarkan, itu kurang bagus bagi kita. Misalnya olok-olok orang Purbalingga terhadap kaum laki-laki, gitu kan? Pamong Praja misalnya, kan? Bapak ngomong, ibunya kerja. Itu kan olok-olok ya yang harus kita hilangkan, olok-olok seperti itu. Sementara kalau misalnya tenaga kerja perempuan itu banyak yang bekerja, laki-lakinya tidak bekerja, itu tidak bagus juga untuk kehidupan rumah tangga. Nanti ada kecemburuan karena istrinya lebih banyak penghasilannya daripada laki-laki. Ya kan? Efek sosialnya nanti terjadi pertengkaran di dalam kehidupan keluarga. Nanti ada perceraian. Belum lagi kita memikirkan masa depan anak-anaknya. Ya kan, kalau bapak ibunya tidak baik, tidak rukun aja, itu kan berpengaruh terhadap psikologis pertumbuhan jiwa anak. Jadi banyaklah efeknya kayak gitu kan. Nah, berangkat dari situ itu menjadi program unggulan saya nomor 1. Berarti hari ini saya harus bertekad untuk menyiapkan lapangan kerja yang banyak, sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Purbalingga. Jadi itu 2 hal. 1 untuk mengurangi pengangguran, sekaligus 2 dalam jangka pendek mengurangi kemiskinan. Begitu Mas urut-urutannya ya. Jadi bagaimana ya menciptakan lapangan kerja begitu kan. Sementara yang bagaimana caranya juga supaya perusahaan-perusahaan di Purbalingga ini harus bertahan hidup. Begitu bertahan hidup, jangan ada PHK. Nanti malah nambah-nambah beban gitu kan. Aku ngomong serius sedikit apa Pak? Nggak apa-apa, monggo. Sehingga saya ada 3 strategi untuk membangkitkan ekonomi di Purbalingga. Yang strategi pertama adalah survival strategi. Bahasa Inggrisnya gue lah, bahasa nggak pakai ya. Kemudian caranya supaya perusahaan-perusahaan di Purbalingga tetap bertahan hidup, gitu kan, kita bantu supaya tidak ada PHK, gitu kan. Nah ini kan karena saya pengalaman bankir 17 tahun itu kan sudah biasa menangani perusahaan-perusahaan yang bagus ataupun yang tidak bagus. Saya kan seperti dokter di dalam perusahaan, dianalisis kira-kira kesulitannya di mana, nanti kita bantu biasanya seperti apa. Jadi saya punya kepentingan supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga itu tetap survive, jangan sampai ada PHK bagaimana. Nah, ini saya lagi mencoba untuk pelan-pelan berdialog dengan pemilik-pemilik perusahaan. Itu yang pertama namanya survival strategy. Kemudian yang kedua adalah reborn strategi. Jadi reborn itu lahir kembali. Apalagi kita memang hari ini
kita Indonesia lagi resesi, ya kan. Triwulan kedua kita pertumbuhannya minus 5,32. Tetapi di triwulan ketiga kita minusnya sudah semakin kecil, gitu kan, sekitar di angka 2, sekian persen. Tapi di triwulan keempat ini prediksi dari kantor Kementerian Perekonomian itu kita sudah tumbuh di triwulan keempat seperti 0,06%. Gitu. Dan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan sudah tumbuh 5%, gitu kan. Apalagi ini COVID mudah-mudahan cepat selesai, vaksinnya ketemu. Berarti perusahaan kan harus mempersiapkan diri untuk kayak jenengan bangkit, yes. Gitu kan. Harus bangkit. Jadi itu harus dipersiapkan, Mas. Nah, itu dua strateginya. Tetapi dalam strategi jangka pendek saya menyebutnya sebagai contingency plan, rencana kontingensi atau rencana cadangan. Apa itu gitu? Caranya adalah dalam jangka pendek ini saya harus mempersiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Purbalingga. Nah, itu jadi berdasarkan background saya di Kadin, pergaulan di Jakarta, ketemu banyak pengusaha-pengusaha nasional di Jakarta, gitu. Sehingga saya bertekad dan saya minta doa restu kepada seluruh masyarakat Purbalingga. Hari ini saya sudah mulai curi start. Ya, curi start itu artinya saya sudah bekerja untuk masyarakat Purbalingga jadi atau tidak jadi menjadi bupati. Ini saya perlu sampaikan. Aja-aja Oji saya kan akan mendatangkan minimal 10 perusahaan atau pabrik baru di Purbalingga. Jadi saya ajak teman-teman saya di Jakarta, di Jawa Barat, dan lain-lain, saya ajak ke Purbalingga dan mereka diminta untuk membuka pabriknya yang ada di Bandung ataupun di Jakarta untuk ekspansi ke Purbalingga atau relokasi pabriknya ke Purbalingga, gitu kan. Kok ada bilang, oh ini jangan-jangan karena mau pilkada atau bupati? Tidak, jawaban saya. Ya, jadi jawaban saya adalah jadi bupati atau tidak bupati, program itu tetap saya lanjutkan sebagai sumbangsi saya untuk masyarakat Purbalingga. Sehingga hari ini alhamdulillah dari target 10 perusahaan yang akan saya ke Purbalingga yang sudah mau MOU dengan saya minggu depan, insya Allah ada 5. 5? Iya, 5 perusahaan. Apa aja, Mas? Nama perusahaannya, bidangnya aja nggak apa-apa. Ya, jadi satu ada bidang tekstil. Tekstil? Iya, bidang tekstil ini untuk memenuhi pasar luar negeri. Oh, oke. Gitu. Jadi ada 3 perusahaan tekstil yang akan masuk ke Purbalingga maksimal ya. Kemudian ada perusahaan yang bergerak di bidang mechanical electrical. Ya. Mechanical electrical itu perusahaan yang biasa bikin trafo, kabel listrik, bohlam dan seterusnya. Dia akan punya pabrik di Jakarta sama di Tangerang, itu ada 2. Okay. Hari ini dia ngeluh ke saya, Mas Uci, repot banget di Jakarta, UMR-nya udah tinggi, gitu kan. Di Jawa Barat juga sudah tinggi. Teman-teman di Jawa Barat kan UMR-nya udah 3,9 juta. Purbalingga masih 1,9 lah. Jadi ada keinginan mereka relokasi ke Purbalingga. Jadi ada tekstil, kemudian satu lagi ada perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi. Okay. Begitu. Jadi perusahaan IT ya, dia bikin software, bikin hardware-nya juga. Itu bisa menunjang nanti Purbalingga menjadi kota smart city. Itu nanti program unggulan saya yang ke-7, smart city. Gitu. Nah, itu bisa di backup oleh perusahaan itu supaya nanti panjenengan-panjenengan yang di desa dengan menggunakan 4.0 gitu kan, nanti orang di desa tidak perlu kota tapi rezekinya rezeki kota gitu, Mas. Itu bisa menunjang juga. Ya, kita kan ada survei, ada riset gitu kan. Kemudian juga kita pakai lembaga konsultan politik, gitu kan, kita ada yang secara rutin itu. Dan itu wajar karena saya sebagai penantang di mana-mana seperti itu. Tapi kan kita melihat tren ya. Kita melihat tren. Trennya seperti apa? Trennya gimana?